Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 2314010003, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 2019, saya akan membahas bagaimana cara memanajemen user role dengan grup. Manajemen user role dengan grup seperti yang sudah kita praktik di video sebelumnya. Kita sudah bikin user. Nah, kita masuk ke dalam Windows Server Active Directory yang namanya grup. Itu ada dua jenis. Pada sebenarnya ada grup bawaan Windows sendiri dan grup bawaan server Windows Server, dan grup yang bisa kita buat sendiri juga, grup yang bisa buat kita yang buat sendiri. Contohnya kita bikin grup extra color. Nah, grup sepedaan dan grup lain-lain Active Directory, grup bawaan Windows, contohnya grup domain user. Nah, domain user ada juga domain admin dan ada administrator. Sebenarnya ada beberapa grup lain, contohnya ada 3 domain user, ada grup deep, adalah grup default. Setiap kita menambahkan satu buah user di Active Directory, otomatis user itu akan masuk ke dalam grup domain. User itu sendiri pasti berarti ada user untuk domain. Lalu ada grup bawaan namanya domain admin. Domain admin itu punya tugas bisa dilihat di Windows Server ini. Kalau saya buka Active Directory user and komputer, kita masuk ke built-in. Built-in bawaan dari Active Directory Windows. Contoh grup domain admin itu grup, kita cari di sini. Ini dia domain admin, adalah grup bawaan yang built-in, juga bawaan di bagian usernya. Juga ada grup bawaan, contohnya domain admin, tugasnya apa? Basic, yaitu designated administrator of the domain. Artinya grup ini isinya orang-orang yang ditunjuk sebagai administrator domain. Domain controller, jadi dia bisa menambah user baru, bisa menambah grup baru. Mobile user menghapus user, disable user, dan sebagainya. Kemudian administrator di sini. Nah, kita lihat tugasnya apa saja. Nah, mempunyai akses komplit to the komputer, terhadap domain, terhadap komputer, terhadap domain. Jadi seorang administrator ini sakti usernya. Kalau di Linux namanya root. Jadi administrator user yang punya akses secara penuh terhadap domain dan komputer itu user sakti. Ini istilahnya grup sakti. Isinya kalau orang masuk di situ sudah jadi user yang sakti sekali. Nah, saat kita membuat user baru, contohnya kita membuat ini si Bang yang sebelumnya kita pernah buat di tipe user. Kalau kita double klik member of-nya, kita lihat di domain user cuman sekedar pengguna biasa yang tidak bisa mengubah administrasi sistem, tidak bisa memodifikasi fitur Windows, tidak bisa ganti komputer name, tidak bisa join ataupun unjoin domain. Pokoknya dia tidak bisa mengubah setting sistem Windows. Kita coba di sini Windows 10. Kita pernah di sini kita login, jadi si Bambang dia bisa kerja seperti biasa, cuman di sini agak berubah sistemnya. Contohnya kalau suka view admin system setting seperti ini. Nah, akan ditanya password admin. Apa password adminnya? Itu password komputer ya, password lokal ini user. Nah, kalau mau masuk user password,
user kita ketik. Kalau mau mengakses user lokal yang setingkat admin, kita ketik // lalu ada user lokal namanya user, ada passwordnya sendiri. Passwordnya bukan user tapi tes saya. Akun lokal /tes ini akun waktu dibikin waktu pertama kali menginstal Windows, itu juga passwordnya bisa dibuka. Tapi kalau saya masuk ke advanced system lagi, saya masukkan login sebagai si Bambang dan passwordnya tidak bisa di request elevation. Kenapa? Karena si Bambang tugasnya hanyalah pengguna biasa, role-nya sebagai pengguna biasa, bukan pengguna advance, bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka komputer manajemen, nah di sini ada local user and group. Untuk user kita klik di sini, ada tes ini di user bawahnya. Kita lihat member of dia, member sebagai administrator lokal dari Windows 10 ini. Administrator komputer lokal, komputer Windows ini, makanya dia bisa mengubah sistem, uninstall program dan sebagainya. Dan di Windows ini juga ada grup bawaan user. Untuk elevate ada dua cara. Pertama bisa lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain saja. Coba lewat domain dulu untuk mengelevasi Bambang ini supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10, Windows atau Windows lainnya yang ini kita pakai ini lewat Active Directory. Nah, SIM ini harus kita masukkan ke grup tertentu, grup yang bisa admin sistem, memodifikasi sistem yang user punya. Tingkat seperti ini contohnya administrator. Kita lihat administrator, kita bandingkan di sini administrator member of-nya. Kita lihat membernya dari kelompok administrator, domain admin, user enterprise, creator, owner, dan scam admin. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita masukkan ke grup yang sama isinya dengan grup si administrator ini. Kita lihat kembali ke sini, kita ke sales dan kita lihat propertiesnya si Bambang. Kita bandingkan ini dengan ini. Oke, kita bandingkan ya member of si Bambang ini cuman domain user kita saja. Di sini misalnya administrator, kemudian kita cek nama saja. Oke, administrator, kemudian kita masukkan di sebagai, kemudian kita enter saja, ketik enter, cek name, interface admin, administrasi, skema admin, domain admin. Oke, masukkan domain juga, terus kita masukkan saja. Oke, saya klik oke, kita klik oke. Sekarang kita kembali ke Windows 10. Kita coba lihat, buka di view advanced system setting. Apakah dia masih bertanya kenapa Tekin sudah 11 akunnya si Bambang ini harus sign out dulu. Sign out dulu dari Windows baru dia bisa. Oke, kita klik sign out. Oke, sudah sign out si Bambang, lalu kita disuruh login. Oke, sudah login. Sekarang kita buka advanced system lagi. Oke, ditanya sekarang kita masuk ke loginnya si Bambang Irawan. Bisa, si Bambang ini sudah bisa mengaktifkan sistem properties. Dia sudah mengubah konfigurasi komputer ini, bisa ganti domain. Kita ganti komputer name-nya sebagai kita bisa masuk ke kontrol ini, bisa buka program Inventor, kemudian bisa mematikan dan menghidupkan fitur-fitur Windows.
Oke, nah dia bisa mengakses, sebenarnya tadinya tidak bisa kalau cuma domain user saja. Dia tidak bakal bisa, tapi karena akunnya sudah di elevate, dinaikkan tingkatnya, sudah dinaikkan domain kontrolnya, jadi dia bisa mengakses sistem. Oke, itu cara pertama. Kalau kita lewat domain, ada cara kedua, lakukan lewat komputer kita sendiri. Pertama kita sign up dulu si Bambang. Sekarang si Bambang Irawan ini aksesnya mau saya cabut member of-nya, saya buang administrator, remove yes, kemudian domain admin remove-nya, group remove juga, skema juga remove. Oke, tinggal domain user saja. Si Bambang kembali jadi user biasa. Sekarang kita coba login lagi grup ini. Dia akan taking average atau closing out dan sign in, dan sudah terhubung ke domain controller. Nah, kondisi komputer sudah terhubung ke domain controller, baru dia bisa taking average. Coba kita view admin advanced system settingnya. Lalu masih kenapa ini salah satu, kenapa kadang-kadang taking average di jalan tertentu mungkin jaringannya kurang bagus, kadang-kadang dia tidak average. Supaya taking average, kita masuk ke command from, kita refresh solusinya, kita update, ada perintah di command from kita, dia akan memaksa masuk grup polish untuk mengupdate. Enter, kita tunggu, dia sedang updating polish. Oke, polish sudah terupdate, update successful. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita sign out lagi. Sekarang kita buka lagi view advanced systemnya, settingnya. Nah, dia ditanya lagi kalau kita masuk ke logonya, dia tidak bakal bisa. Kembali jadi usernya biasa. Sekarang bagaimana cara menglogin lewat lokal tanpa domain? Ada caranya. Syaratnya kita harus tahu password administrator login si komputer klien ini, username-nya, tes passwordnya. Ada passwordnya, ada juga. Oke, kita masukkan caranya begini. Kita buka komputer manajemen, terus komputer manajemen, lalu run administrator. Nah, sekarang masukkan password install lokalnya, passwordnya rahasia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian local user and group. Kita lihat ada user di sini, ada tes, ada group. Nah, kita masuk ke grup. Nah, grup si Bambang ini harus kita elevate ke administrator. Caranya kita di sini meminya siapa, admin si administrasi ini, memberinya siapa saja, tes main admin, ada administrator. Nah, ini kalau begini yang lokal ini, yang tingkatnya administrator, kita kita tambahkan si Bambang. Bagaimana lokasinya? Pilih domain sukasuka.com, Bambang ketik saja, Bambang kemudian cek nama. Oke, komputer akan bertanya username. Begitu username untuk mengakses domain controllernya. Apa kita masukkan saja user si Bambang ini? Tidak apa-apa, Bambang Irawan, terus passwordnya rahasia. Oke, Bambang Irawan ini, Bambang Irawan, ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Kita klik. Nah, si Bambang Irawan ini sudah masuk ke grup administrator, tapi dia belum taking average. Dia harus sign out dulu, kemudian sign in kembali, baru bisa taking average. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita masuk ke advanced system setting. Nah, dia tidak akan
ditanya password administrator lagi karena akun si Bambang secara lokal sudah di-elevate ke tingkat administrator, jadi dia bebas memodifikasi sistem, bebas mengganti komputer name, bahkan bisa mengedit registrasi juga bisa. Oke, kita masuk ke software. Oke, server client Microsoft contohnya aktif. Oke, di sini kita klik new, terus string value, baru bisa kita hapus saja ini. Nah, jadi bisa modif registrasi Bambang ini sekarang karena akunnya atau tingkatannya sudah dinaikkan ke tingkat administrator. Nah, oke, itulah tadi bagaimana cara kita memanage user dengan grup baik secara lokal maupun lewat domain. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.